Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Tak lupa kita berikan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Maaf tuan-tuan ya, belum mulai lagi dah gemetar lututnya dah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini saya menggantikan Pak Habib ya, membawa acara di Kampung Lama. Yang saya bukakan pun agak bingung saya nih. Cuman saya kan disuruh juga sama tuan guru, ya saya bawa aja lah mana yang bisa kan. Jadi saya nak menyampaikan tentang sehari-hari yang saya buat. Jadi kan saya sering ke hutan, hampir setiap hari saya ke hutan. Lalu pernah saya bandingkan tuh, saya yang minta izin kepada tuan guru sama saya yang pergi ke hutan tanpa izin tuan guru. Namun dalam saya pergi ke hutan tuh tanpa izinnya, saya merasakan tiada ketenangan. Saya motong di hutan tuh, motong pucuk tuh. Dan bedanya dia sama saya meminta izin kepada tuan guru, bahwasanya hutan itu rasanya lapang, nyaman. Dan pernah saya ada berapa hari yang lalu saya pernah dipandangkan di dalam hutan tuh, bahwasanya semua daun nipah tuh wajah-wajah mendiang ayah saya, almarhum ayah saya ya. Begitu saya pandang daun tuh semua ayah saya merasakan kedinginan. Namun dalam kedinginan saya itu merasakan kerinduan. Sedang bahannya nih. Mohon maaf tuan-tuan ya, saya ini pun agak canggung juga nih. Soalnya saya kurang paham nih tentang buka kaji gini, saya tak paham. Tapi kalau saya sekali datang ada juga memang nak berkaji dia. Jadi kemarin tuh kan saya ada dengar saya bahwasanya dari kita nih semua ada yang bilang di sini tidak perlu kaji Pak katanya. Yang perlu di sini tentang buat katanya. Sementara gimana kita bisa tahu dia tuh tak perlu kaji, dia hanya bisa buat. Buktinya belum ada. Bukti dia membuat itu tak ada. Namun dia sudah menceritakan sini tak perlu kaji Pak, namun buat. Berarti kan bohong dia tuh kan. Hendaknya kalau awak nak cerita kepada orang tuh, nak buka kepada orang tuh, awak buktikan dulu dengan buat awak, baru awak cerita. Jangan berkaji dulu. Ini kaji tak paham, namun awak bilang sini tak perlu kaji lagi, yang perlu cuman buat katanya. Buat pun tak ada, kaji pun tak ada. Kaji tak dimasukkan, dicampakkan ya. Namun dari bilang yang kaji buat pun tidak, campakkan juga, berarti tak betul juga tuh. Kalau memang saya pernah dengar dari kata tuan guru ya. Tuan guru bilang gini, rasa itu membawa paham,
paham tuh belum tentu membawa rasa katanya. Maksudnya gimana tuh? Rasa tuh sudah tentu membawa paham. Namun paham tuh belum tentu bisa membawa rasa. Jadi rasa tuh yang mana yang buat? Awak buat dulu, awak jalani dulu, kan terasa sama awak tuh. Baru awak paham. Kalau ini kan tidak, terbalik awak. Awak pahami dulu. Awak dengar kaji, dengar ceramah orang, lalu awak pahami yang diceramahkan itu membuat pun tak ada. Tak ada juga rasa sama awak. Tak ada juga sampai sama awak. Kalau mohon maaf cerita dia bilang ya, kalau kaji itu kan tangguh handalnya siapa pun pandai. Saya antara tak pandai saya berkaji. Kalau pandai saya bukakan slip sedikit ini lincah betul saya berkaji nih. Tapi yang perlu kan buatnya dulu. Buatnya rasa, awak cari dulu rasa buatnya, baru dapat awak rasanya. Maka dapatlah awak pahamnya. Jangan awak cari pahamnya dulu. Tadi sebelum saya mulai tadi, puasaan saya pun dah agak kacau sedikit memang. Akal nih bermainnya gimana? Apa yang nak saya sampaikan nih? Apa yang saya buka nih? Saya pun tak ngerti yang nak saya buka nih. Karena saya pun tak pernah pengalaman saya seperti ini. Namun munajat saya kepada Allah tadi. Ya Allah, kau ridhoilah kau ridhoilah apapun yang ku kerjakan ya Allah. Ridhoilah hambamu ya Allah. Dan apabila nanti saya jadi membuka acara malam ini, maka ridhoilah hambamu ya Allah. Dan saya tadi sempat saya menjarah ke kuburan ayah saya, lalu saya bilang, ya kalau memangnya jadi putra ngajar malam ini, putra memang tak tahu apa yang nak putra bukakan, nak putra ceritakan. Namun apa kata ayah saya, coba aja lah dulu, kata. Buat dulu. Dia menyampaikannya bukan dengan kata, tidak dengan apa, tapi ada rasanya yang mengatakan seperti itu. Maka kalau saya pikirkan nih ya, saya cari lagi bahannya, lalu saya bermain dengan akal saya, yang ada saya gelisah, saya buka ini. Satu gelisah, kedua tak nyaman saya nih. Cuma banyak saya diam nih karena saya nunggu aja nih. Kalau tak masuk dia alhamdulillah, tak masuk dia udah, tutup balik. Kemarin saya pernah ada mimpi, saya bermimpi kemarin, mimpi Tuan Guru Ipwardin ya. Saya mimpi dia meninggal di belakang rumah lah, belakang rumah tuh ada kolam kan. Mimpi saya di belakang rumah tuh dia meninggal. Namun posisi pertama saya yang jumpa dia meninggal tuh dia terapung di dalam air. Namun di situ saya lihat ada Tuan Nawan, Tuan Puat, Tuan Aji ada di situ. Namun orang ini hanya sekedar melihat aja, namun menolong mengangkat jenazah itu tidak. Ada dalam mimpi nih ya. Namun tiba-tiba saya ngabari
Tuan Nawan sama Tuan Fuad nih sama Tuan Haji ini, saya bilang Tuan Guru tuh udah tak ada, meninggal, saya bilang kan, terapung dalam kolam, saya bilang. Namun orang ini diam aja, satu pun tak ada yang bergerak. Tiba-tiba datanglah Tuan Husin dari belakang, lalu diangkatnya lah mayat itu sendiri, mayat Tuan Guru ini tadi. Namun dalam mimpi itu saya merasakan sedih tidak. Lalu dibilang merasakan kehilangan pun tidak. Cuman yang saya rasakan itu ketakutan. Pas tahu dia itu meninggal, saya merasakan ketakutan. Ketakutan bukan berarti takut cuman ya. Takutlah saya gitu. Ibaratnya saya ini harus gimana, Tuan Guru udah nggak ada gitu kan. Jadi saya sama siapa kan gitu. Gitulah dalam perasaan saya. Namun saya sampaikan kepada Tuan Guru Ipardi, saya sampaikan kepada dia bahwasanya Tuan Guru bilang seperti ini. Berarti orang tuh tak kabar siapa saya katanya. Yang dianggap orang tuh saya tuh biasa aja, jahirnya itu tak ada makna, tak ada intinya. Itu pandangan orang tuh jahirnya. Namun yang kabar di situ tuh siapa katanya? Apa sebenarnya yang ada dalam dirinya itu? Maka dia bilangkan sama saya gini, dia bilang sama saya, berarti orang banyak yang tak tahu siapa Paip ini sebenarnya katanya. Ya kalau memang diintip dari jahirnya biasa-biasa aja emang. Tak adanya. Awak cerita kadang sering lawak sakit hati sama Tuan Guru awak nih ya. Jujur lah, saya lah ya. Saya sering sakit hati pada Tuan Guru saya. Dengan cara nadanya yang kadang keras sama saya, itu kadang sering saya buat sakit hati. Namun saya selalu munajat. Munajat saya kepada Allah. Mungkin inilah yang kotoran yang ada dalam diri saya. Masih ada lagi rasa membangkang saya kepada Tuan Guru saya kan gitu. Namun dikala dia ngomong lembut sama awak tuh juk awak dibuatnya, nyaman awak dibuatnya. Dikasih, kalau ibarat dibilang apa, dikasih awak makanan nafsu awak ya kan. Dileselusnya awak, diayun-ayunnya awak, dah jatuh dibentak lagi kan. Timbul lagi geram awak. Jadi mohon maaf lah tuan-tuan dan puan-puan ya, apabila kata-kata saya ini hancur lebur ataupun apalah gitu, entah pula kata-kata saya ini tak masuk, tak sesuai dengan keinginan tuan-tuan ya, terutama saya minta maaf lah kepada tuan-tuan ya. Saya tak pandai nih, cuman saya berani-berani aja nih ya. Mungkin itu sajalah tuan-tuan yang saya minta, satu aja lah nih. Kalau memang awak tahu ya, rasa yang dalam tuh ibarat dia gini ya. Kalau memang awak kena paham awak dengan rasa tuh, maka tahulah awak. Maka pahamlah awak. Kenal awak dengan rasa tuh, maka paham yang awak dapat. Tapi kalau paham hanya sekedar paham aja tapi rasa awak tak ada, itu sama aja tuan, bohong. Mungkin itu aja lah. Lebih dan kurang saya mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.